Materi pembelajaran, sertifikasi profesi wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul pengetahuan tentang efek. Submodul efek yang diperdagangkan di pasar modal. Pasar uang. Pasar uang merupakan tempat di mana kegiatan permintaan dan penawaran akan surat-surat berharga dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun saling bertemu. Pelaku di pasar uang terdiri dari 1. Pemerintah, 2. Perbankan, 3. Lembaga keuangan bukan bank, 4. Institusi umum dan perorangan. Fungsi pasar uang bagi pihak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, untuk menjaga likuiditas jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, untuk memenuhi kebutuhan kala clearing, bagi pihak yang kekurangan dana, sebagai sarana menabung, berjaga-jaga, dan investasi. Bagi pemerintah, sebagai sarana untuk memobilisasi dana masyarakat, sebagai sarana untuk melakukan kebijakan moneter. Ciri-ciri pasar uang, jangka waktu jatuh tempo paling lama 1 tahun, tidak terikat pada tempat tertentu. Pada umumnya para pelaku bertemu secara langsung, over the counter atau OTC, tidak memerlukan adanya guarantor atau underwriter. Instrumen pasar uang terdiri dari sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat perbendaharaan negara, sertifikat deposito dan deposito berjangka, commercial paper, call money, repurchase agreement atau repo, bankers acceptance. Indikator pasar uang terdiri dari suku bunga SBI, suku bunga PUAB, volume transaksi PUAB, JIBOR, suku bunga deposito, suku bunga kredit, inflasi, nilai tukar atau kurs. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995, yang disebut efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek. Jenis-jenis efek. 1. Efek bersifat ekuitas, saham, waran, dan hak memesan efek terlebih dahulu, HMETD. 2. Efek bersifat utang, obligasi korporasi, obligasi pemerintah, sukuk. 3. Unit penyertaan KIK, reksadana konvensional dan terstruktur, ETF, kontrak investasi kolektif. 4. Derivatif, futures, option. Saham adalah, dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha, dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis saham berdasarkan hak klaim. 1. Saham biasa atau common stock, yang cirinya adalah dividen hanya akan diterima jika disetujui dalam RUPS. Memiliki hak suara, voting rights, dalam RUPS. Memiliki hak terakhir atau junior atas pembagian dividen serta aset perusahaan saat likuidasi. Memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. 2. Saham preferen atau preferred stock, yang cirinya adalah tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Memiliki hak untuk menerima dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahun. Memiliki hak terlebih dahulu dibandingkan saham biasa, dalam hal pembagian dividen serta aset perusahaan saat likuidasi. Memiliki hak untuk mengkonversi kepemilikannya menjadi saham biasa. Jenis saham berdasarkan bentuk kepemilikan, yaitu 1. Saham atas unjuk, yang cirinya adalah pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS. 2. Saham atas nama, yang cirinya adalah
Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Namun demikian, seluruh saham saat ini adalah merupakan saham atas nama. Ada 3 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. 1. Dividen, yaitu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan, dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan, serta dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. 2. Capital gain, yaitu merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 3. Saham bonus, yaitu merupakan saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham, sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya. Bonus saham yang dibagikan, diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual saham terhadap harga nominalnya saat penawaran umum di pasar perdana. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain. 1. Capital loss, yaitu merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. 2. Risiko kebangkrutan, dalam hal ini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. 3. Risiko likuiditas aset, saham dikatakan liquid apabila mudah sekali untuk diperjualbelikan. Saham tidur adalah istilah bagi saham yang tidak banyak diperdagangkan, akibat tidak adanya investor yang berminat untuk membeli saham, karena dianggap tidak layak beli, ataupun sebaliknya, akibat tidak adanya investor yang ingin menjualnya karena saham dianggap sangat berharga. 4. Risiko delisting, yaitu merupakan risiko jika saham perusahaan dikeluarkan dari papan perdagangan bursa efek. 5. Risiko suspending, yaitu jika suatu saham disuspend, atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek, maka investor tidak dapat melakukan perdagangan hingga status suspend dicabut. 6. Risiko unik, unsystematic risk dan risiko pasar, systematic risk, yaitu dalam hal ini harga saham terbentuk, sebagai akibat dari interaksi antara permintaan dan penawaran atas saham, sebagai reaksi atas informasi yang diterima oleh pasar. Informasi dapat berupa informasi yang unik dan spesifik perusahaan, seperti kinerja perusahaan serta kondisi industri di mana perusahaan tersebut bergerak, ataupun informasi ekonomi yang sistematik dan bersifat makro, seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar juga faktor-faktor non-ekonomi, seperti kondisi sosial dan politik, budaya dan faktor sistematik non-ekonomi lainnya. Istilah-istilah terkait saham. Saham liquid, saham blue chip, undervalued stock, overvalued stock, income stock, value stock, growth stock, cyclical stock. Saham syariah. Saham syariah adalah 1. Saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan POJK nomor 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan POJK nomor 17 tahun 2015. Akad efek syariah berdasarkan POJK nomor 53 tahun 2015. Akad atau ikatan, keputusan, penguatan, atau perjanjian, kesepakatan, atau transaksi, dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Akad-akad yang digunakan dasar modal syariah adalah 1. Akad sewa atau ijarah. 2. Akad penjaminan atau kafalah. 3. Akad modal ventura atau mudharabah. 4. Akad perwakilan atau wakalah. Ijarah adalah perjanjian antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa, dan pihak penyewa atau pengguna jasa. Kafalah adalah perjanjian antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin atau orang yang berutang, untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain atau orang yang berpiutang. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha, dengan cara pemilik modal menyerahkan modal, dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. 1. Transaksi saham dianggap sesuai syariah apabila hanya melakukan jual beli saham syariah, dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. 2.
Saham yang sudah dibeli boleh disaksikan kembali, meskipun settlement baru dilaksanakan pada T+2, sesuai prinsip Cap de Hukmi, penguasaan aset oleh pembeli, secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya, baik dalam bentuk catatan elektronik maupun non-elektronik. 3. Transaksi efek di Bursa Efek, menggunakan akad bai al-musawamah, akad jual-beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar, melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Proses seleksi isi dilakukan oleh otoritas jasa keuangan adalah tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset adalah maksimal 45%. Dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan adalah maksimal 10%. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang, yang dapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan, untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu, dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan, kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dibedakan dalam berbagai jenis, berdasarkan penerbit, sistem pembayaran bunga, tingkat bunga, hak penukaran atau opsi, jaminan atau kolateral, rating, dan nilai nominal. Jenis-jenis obligasi berdasarkan penerbit: corporate bond, government bond, municipal bond, foreign bond. Jenis-jenis obligasi berdasarkan sistem bunga: zero coupon bond, coupon bond. Jenis-jenis obligasi berdasarkan tingkat bunga: fixed coupon bond, floating coupon bond, mixed rate bond. Jenis-jenis obligasi berdasarkan hak penukaran atau opsi: convertible bond, exchangeable bond, callable bond, putable bond. Obligasi berdasarkan jaminan atau kolateral: secured bond, unsecured bond, berdasarkan rating, investment grade bond, non-investment grade bond, berdasarkan nilai nominal, konvensional bond, retail bond. Karakteristik obligasi: nilai nominal, face value, kupon, jatuh tempo, maturity, penerbit, issuer. Manfaat investasi obligasi bagi emiten: alternatif pendanaan yang relatif murah dibandingkan pinjaman di bank. Dibandingkan menerbitkan saham, posisi kepemilikan perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Sifat utang dalam bentuk jangka panjang memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi manajemen emiten dalam penggunaan dana. Bagi investor, satu alternatif investasi yang aman. 2. Berpotensi mendapatkan capital gain. 3. Kedudukan investor obligasi lebih senior dibandingkan saham. 4. Mendapatkan kupon secara periodik dan pelunasan pokok di akhir umur obligasi. 5. Memperoleh yield yang lebih tinggi dibandingkan instrumen jangka pendek, misalnya deposito. Imbal hasil obligasi, kupon, capital gain, hak klaim senior, hak konversi saham. Harga obligasi dan sukuk dinyatakan dalam persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. At par terjadi ketika harga obligasi sama dengan nilai nominal sama dengan 100%. At premium terjadi ketika harga obligasi lebih besar dari nilai nominal atau lebih dari 100%. At discount terjadi ketika harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal atau kurang dari 100%. Risiko-risiko dalam investasi obligasi: inflation risk, political risk, default risk, rating risk, liquidity risk, interest rate risk, call risk, yield curve risk, prepayment risk, reinvestment risk, volatility risk, event risk, public policy risk, forex risk.
Peringkat obligasi. Untuk menentukan kualitas dan risiko dari sebuah obligasi, maka investor dapat menggunakan peringkat atau rating obligasi. Semakin tinggi ratingnya, semakin aman pula obligasi tersebut. Sebaliknya, semakin rendah peringkatnya, semakin tinggi risikonya. Untuklah dalam menyeleksi obligasi, investor bisa memanfaatkan peringkat atau rating obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat atau rating agency. Lembaga pemeringkat di Indonesia adalah Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo. Proses pemeringkatan dilakukan dengan melalui metode analisa peringkat studi industri dan analisa risiko keuangan. Rating outlook. Outlook dari suatu rating mencerminkan pandangan suatu perusahaan pemeringkat terhadap kecenderungan tetap atau berubahnya rating dalam jangka menengah antara 1 hingga 2 tahun dengan mempertimbangkan tren kinerja perusahaan atau rencana korporasi yang disampaikan dinilai signifikan. Rating outlook dibagi menjadi 3, yaitu negative outlook, yang artinya kondisi perusahaan sedang menurun, sehingga kemungkinan akan mengalami penurunan peringkat dibanding sebelumnya. Stabil outlook, yang artinya perusahaan dalam kondisi stabil, dan peringkatnya juga akan tetap. Positive outlook, yang artinya perusahaan mengalami kemajuan, sehingga peringkatnya memiliki peluang untuk mengalami kenaikan peringkat dibanding sebelumnya. Adanya rating atau peringkat efek adalah satu keunikan obligasi yang tidak dimiliki oleh efek-efek lain. Perusahaan yang berfungsi sebagai rating agensi atau perusahaan pemeringkat efek, antara lain adalah seperti yang ada di Amerika Serikat dan Indonesia, yaitu Standard & Poor's, Moody's, dan Fitch Rating. Di Indonesia juga ada perusahaan pemeringkat efek nasional, yaitu PT Pevindo, atau PT Pemeringkat Efek Indonesia. Tetapi, di Amerika Serikat, selain perusahaan pemeringkat efek, ada juga satu institusi yang berfungsi sebagai lembaga pengawas pemeringkat efek, yaitu Nationally Recognized Statistical Learning Rating Organizations, atau disebut NRSRO. Sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas 1. Kepemilikan aset berwujud tertentu. 2. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. 3. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sukuk. Pengertian sukuk berdasarkan POJK nomor 18 tahun 2015 dan berdasarkan Fatwa nomor 32 Desen MUI X 2002. Karakteristik sukuk. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Jenis-jenis sukuk berdasarkan jenis akad, pihak penerbit, pembagian atau pendapatan hasil, basis aset. Jenis-jenis sukuk berdasarkan jenis akad, ijarah, mudarabah, salam, musyarakah, istisna, murabaha, wakalah, muzaraah, dan musakah. Jenis-jenis sukuk berdasarkan penerbit, sukuk korporasi, SBSN, berdasarkan pendapatan, sukuk margin, sukuk fee, sukuk bagi hasil, berdasarkan basis aset, sukuk penyertaan atau equity. Derivatif. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya.
Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Derivatif, futures. Futures adalah kontrak untuk membeli atau menjual suatu efek, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang dengan harga dan waktu yang telah disepakati. Keuntungan futures, hedging, leveraging, bullish, bearish, dan potensi untung. Kode kontrak indeks futures terdiri dari kode underlying effect, kode bulan, dan satu digit terakhir angka tahun transaksi. Sedangkan kode bulan jatuh tempo transaksi adalah bulan Januari adalah F, bulan Februari adalah G, bulan Maret adalah H, bulan April adalah J, bulan Mei adalah K, bulan Juni adalah M, bulan Juli adalah N, bulan Agustus adalah Q, bulan September adalah U, bulan Oktober adalah V, bulan November adalah X, bulan Desember adalah Z. Options. Options adalah kontrak resmi yang memberikan hak, tanpa adanya kewajiban, untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu yang ditetapkan, atau strike price, dalam jangka waktu tertentu. Jenis opsi. A call option adalah memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi taker untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. B put option adalah memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi taker untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Option diperdagangkan dengan dua metode, yaitu American Style dan European Style. American Style memberikan kesempatan kepada pemegang option taker untuk mengekserkise haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan European Style hanya memberikan kesempatan kepada taker untuk mengekserkise haknya pada saat waktu jatuh tempo.